Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggraini dari kelas 12 TKJ 3 nomor absen 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas bab 2, yaitu tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemerintah menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar dan bagi yang melanggar diberi sanksi. Sedangkan penegak hukum dilakukan oleh orang-orang tertentu yang diberi hak oleh peraturan perundang-undangan sebagai penegak hukum. KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga penegak hukum negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Adapun peran dan kewenangan KPK sebagai lembaga penegak hukum negara dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Peran KPK yaitu 1. Berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah bangsa. Sedangkan kewenangan KPK yaitu 1. Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. 2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. 4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi dan meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Contoh kasus hukum pidana korupsi di Indonesia yaitu kasus korupsi bansos yang menjerat pejabat tinggi negara, Menteri Sosial Juliari Bahuri, yang dijerat dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi A, korupsi Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal yang disebutkan oleh Ketua KPK tersebut mengancam Juliari Batubara dengan hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup atau paling singkat 4 tahun. Juliari juga dapat dijerat pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 31 tahun 1999 yang di dalamnya terdapat ancaman hukuman mati. Pada hari Senin 23 Agustus 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Juliari Batubara 12 tahun penjara dan didenda 500 juta, subsidiar 6 bulan. Selain tuntutan hukuman kurungan, jaksa juga menuntut agar Juliari dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar 14,5 miliar yang harus dibayar setelah 1 bulan divonis. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.